Meskipun ada kalanya riswah itu dibolehkan. Kapan suap itu dibolehkan? Kalau riswah itu untuk mengambil hak. Adapun dalam ayat ini, jika kemudian orang datang ke hakim sengaja untuk merampas harta orang lain, maka jelas riswah itu untuk merampas harta orang lain. Maka kalau suap untuk mengambil dan merampas harta orang lain, maka suap semacam ini diharamkan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, lalu yang bagaimana yang untuk mengambil hak? Untuk mengambil hak itu misalnya ada seseorang sudah ujian untuk masuk ke satu perusahaan dan dalam ujian itu dia lolos. Tapi tiba-tiba ada oknum datang. Pak, ini ujian Anda lolos, Anda bisa masuk kerja. Tapi kalau Anda tidak bayar, ya maaf, nilainya tak tuker. Tapi kalau Anda mau bayar, ini nilainya tak cantumkan dan besok diumumkan. Dan Anda memang lolos nih loh, nilainya jangan bagus nih, ini bagus nih. Anda sesuai dengan kriteria kami. Tapi ya mohon maaf, kalau Anda tidak bayar ya nilainya tak tuker, wani piro misalnya. Lah ini dia dalam rangka untuk mengambil hak. Aslinya dia lulus, tapi karena ada oknum yang memanfaatkan kesempatan, maka sesungguhnya riswah dalam masalah ini adalah untuk mengambil hak. Maka dalam masalah ini tidak mengapa. Karena aslinya sebenarnya dia lulus, tapi dihalang-halangi oleh orang tadi. Nah, suruh bayar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, lah kenapa kok tidak lapor misalnya? Lah buktinya apa? Jadi kalau kita lapor misalnya dia minta duit lalu dia bilang, oh saya tidak minta kok. Loh katanya saya sudah lulus, tunjukkan nilai yang lain. Oh dia tidak lulus kok. Nah, mah repot. Karena bisa saja dibuat dua nilai misalnya. Ada mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau dari awal ketika mendaftar sudah membayar misalnya, Pak Anda berani berapa, nanti saya luluskan dan pasti diterima. Lalu kemudian sebut angka. Etok-etok piro kira-kira? Berapa Pak? 100 juta misalnya. Etok-etok ya. Jadi Bapak kalau mau 100 juta, enggak apa-apa. Nilai sudah jadilah. Jangan tinggal duduk manis, 100 juta lulus. Saya jamin misalnya. Maka ini namanya merampas hak orang lain. Karena menjadikan orang yang mestinya lolos tidak diloloskan karena mengambil orang yang bayar tadi. Maka ini juga termasuk memakan harta orang lain secara batil karena merampas hak orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, mestinya dia tidak lulus. Dia pun tidak mengerjakan ujian misalnya, tetapi hanya karena membayar, maka dengan bayarannya tersebut usahanya menjadi untuk menjadi seorang karyawan di sana menjadi lancar. Dan tiba-tiba langsung masuk besok bisa bekerja. Padahal tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Berbeda dengan kasus pertama. Dalam kasus pertama, dia tadi sebenarnya sudah lulus, nilainya sudah bagus, dia sesuai kualifikasi sebagai karyawan yang dimaksud. Sebenarnya tinggal masuk saja, tetapi ada oknum yang memanfaatkan kesempatan. Nah, maka kemudian minta sejumlah uang. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka yang sebenarnya sudah lolos tadi lalu diminta, maka membayar itu adalah termasuk mengambil hak. Ini dosa bagi yang meminta, tidak dosa bagi yang memberi. Tetapi untuk kasus yang setelahnya tadi, yang dia membayar lalu dia ujiannya dibuatkan atau sebenarnya tidak lulus tapi tetap diloloskan, maka ini statusnya adalah merampas hak orang lain. Dengan demikian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu kalau di zaman kita ini praktek riswah, praktek suap itu masih terjadi atau tidak.
saya di sini kapasitasnya bukan untuk menilai orang, tetapi memberikan satu penjelasan bahwasanya cara-cara suap, cara-cara riswah itu tidak diizinkan di dalam syariat.